Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Puji Tuhan yang Maha Esa, puji Rasul yang rahmat bagi alam semesta. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Darul Maulana, NIM 223319, kelas RA3 semester 6, mahasiswa Universitas Penerbangan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai isu audit SDM yang terkini di Indonesia. Jadi ada pemutusan hubungan kerja PHK atau restrukturisasi dan pemutusan hubungan kerja PHK. Mengenai studi kasusnya yaitu audit sumber daya manusia atau SDM berfungsi sebagai alat evaluasi untuk menilai efektivitas kebijakan dan praktik HR. Salah satunya proses rekrutmen. Dalam studi kasus ini terungkap bahwa perusahaan mengalami kendala serius dalam efisiensi perekrutan yang berdampak pada produktivitas dan retensi karyawan. Selanjutnya itu adapun mengenai sorotan kasusnya, yaitu ada sebuah perusahaan manufaktur lokal menghadapi masalah waktu rekrutmen yang terlalu lama dan kualitas kandidat yang tidak sesuai harapan. Jadi audit SDM dilakukan untuk mengidentifikasi akar masalah dan memberikan solusi yang konkret. Adapun temuannya di sini yaitu pertama, sistem perekrutan tradisional, proses seleksi masih manual dan tidak terdigitalisasi, memperlambat alur kerja serta meningkatkan risiko kesalahan administratif. Kedua yaitu ada job description atau tidak akurat, banyak posisi tidak memiliki uraian tugas yang jelas, menyebabkan ketidaksesuaian antara kandidat dan juga membutuhkan atau kebutuhan perusahaan. Selanjutnya itu ketiga ada vendor tidak dievaluasi, perusahaan menggunakan jasa perekrutan eksternal tanpa penilaian performa yang jelas. Selanjutnya itu yang keempat ada tanpa pengukuran kinerja rekrutmen, tidak ada metrik seperti time to hire atau quality of hire untuk mengevaluasi keberhasilan proses perekrutan. Yang terakhir yaitu ada kurangnya kompetensi staf internal, belum memiliki pelatihan dalam melakukan seleksi yang objektif dan juga berbasis kompetensi. Selanjutnya mengenai analisis kasus berdasarkan teori dan praktik audit SDM. Jadi menurut penelitian Herdiansah et al. Tahun 2024, audit SDM sangat penting untuk menilai efektivitas berbagai aspek pengelolaan SDM, termasuk perekrutan, penempaan, pengembangan, dan pelatihan karyawan. Jadi audit SDM membantu perusahaan penyesuaian kebutuhan tenaga kerja, juga mengidentifikasi kelemahan dan mengambil tindakan korektif yang diperlukan agar daya saing perusahaan meningkat. Adapun dalam kasus ini, ketidakefisienan proses perekrutan mengakibatkan pertama yaitu waktu pengisian posisi yang terlalu lama sehingga pekerjaan terbengkalai. Selanjutnya itu poin kedua ada kualitas kandidat yang tidak sesuai. Itu sangat berdampak pada produktivitas dan retensi karyawan. Yang terakhir yaitu atau ketiga ada biaya rekrutmen meningkat akibat proses yang berulang dan tidak efektif. Adapun solusi daripada kasus ini atau isu ini yaitu solusi berdasarkan best practice audit SDM. Jadi berdasarkan hasil audit dan teori dari jurnal terkait, solusi yang dapat kita terapkan yaitu pertama, digitalisasi proses rekrutmen, mengimplementasikan sistem applicant tracking system atas ATS untuk mempercepat dan mempermudah proses seleksi serta meminimalkan kesalahan administratif. Kedua yaitu penyusunan dan pembaruan job description.
Jadi setiap posisi harus memiliki uraian tugas yang jelas dan terukur agar proses seleksi lebih tepat sasaran. Ketiga yaitu ada evaluasi vendor eksternal. Membuat sistem evaluasi berkala terhadap vendor rekrutmen untuk memastikan kualitas kandidat yang disediakan sesuai kebutuhan perusahaan. Keempat yaitu pengukuran kinerja rekrutmen. Kita perlu menetapkan metrik seperti time to hire, cost per hire, dan quality of hire sebagai tolak ukur efektivitas proses rekrutmen. Jadi kelima itu ada pelatihan pewawancara, memberikan pelatihan berbasis kompetensi dan teknik wawancara objektif bagi tim internal HR agar proses seleksi lebih profesional dan adil. Adapun referensi yang bisa kita gunakan atau jurnal yaitu pertama ada Jurnal Audit Rekrutmen SDM Studi Kasus Nyata Audit Pro tahun 2025. Yang kedua yaitu ada Jurnal Herdiansah DKK tahun 2024 pentingnya audit manajemen sumber daya manusia dalam meningkatkan kinerja karyawan, Jurnal Kariman Tauhid. Dan yang ketiga ada The Importance of Human Resource Management Audit in Improving Employee Performance atau MSEJ Journal. Yang terakhir itu bisa kita ambil untuk referensinya yaitu ada Jurnal Hidayat dan Kurnia mengenai evaluasi kinerja dalam audit SDM. Jadi teori praktik jurnal manajemen dan kinerja Pol 9 nomor 2. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan atau saya bahas mengenai isu tentang audit SDM terkini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.